membangun relasi itu dua arah, nggak bisa satu arah. Iya, Gitu. setuju. Nah, ya itu bisa diaplikasikan juga. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Milani dalam YouTube channel yang membahas tentang leadership dan coaching dalam dunia leadership coaching. Teman-teman, kali ini kita mau bahas nih bagaimana coaching itu bisa berperan ya dalam dunia manufacture gitu ya. Nah, seperti apa sih? Sebelum kita bahas lebih jauh, yuk kita lihat yang mulai berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman, saat ini sudah berada dengan saya, Coach Aditya Amijaya. Halo Kak Adit. Halo, Bu Ana. Wah, sehat-sehat ya Kak Adit? Baik. Kita sama-sama bajunya putih. Kak Adit, gini Kak Adit, ini kita pengen tahu nih Kak Adit, kalau di dunia manufacture, itu apakah coaching bisa berperan? Terutama kan misalnya nih kayak kalau misalnya ada buruh yang misalnya mau mengajukan demonstrasi atau mereka mau bagaimana mereka bisa berbicara dengan terutama pimpinan perusahaan atau orang-orang HRD gitu ya. Nah, bagaimana apakah teknik coaching ini bisa dipakai Coach Adit di situ? Ya, jadi kalau saya tangkap tadi kalau di dunia manufacture ya, sebetulnya kan buruh demo itu kan bukan dari manufacture ya, segala macam hal bisa semua ya, gitu. semua aja bisa gitu. Cuma ini saya bisa bagi menjadi dua hal nih ya. Coaching perannya dalam hal kinerja mereka gitu ya, di manufacturing dan terkait dengan urusan-urusan industrial relation gitu ya. Misalnya tentang buruh gimana gitu ya. Jadi ada dua hal gitu. Jadi perlu ini dulu nih ya, perlu jelaskan dulu. Yang terkait dengan kinerja udah jelas gitu ya, itu coaching sangat membantu gitu ya, sangat bagus sekali gitu ya. Ada yang subnya fokus coach itu namanya performance coaching gitu ya. Performance coaching itu bisa mengcoaching mereka di dunia manufaktur contohnya ya walaupun performance kan bukan hanya manufaktur ya. Tapi kalau di manufaktur dimanapun pekerjaan pasti perlu performance kan gitu. Nah, di dunia manufaktur biasanya yang dipakai itu ya terkait dengan performance memang gitu, karena mereka dikejar target produksi gitu, terutama gitu ya kalau di manufacturingnya ya, target produksi, target quality gitu ya. Nah, itu semua terkait dengan kinerja coaching gitu ya. Yang di coaching apa ya, tentunya tentang kinerja mereka gitu ya. Walaupun mereka tahu apa yang harus dilakukan, tapi apa yang menghambat mereka untuk bisa mencapai kinerja yang ditetapkan. Nah, itulah yang di coaching gitu. Baik itu buruhnya. Jadi kalau di situ kan bisa udah sistem timnya. ya Kak Adit ya, sistem udah ada gitu ya, tapi kadang-kadang masih belum jalan gitu ya, masih ada yang menghambat belum tercapai target gitu ya. Jadi itu yang dibutuhkan di coaching ya. Betul, untuk performance-nya. Gitu. Untuk performance-nya gitu ya. Jadi kinerja, gitu. Pencapaian target, produktivitas gitu. Nah, itu kalau kita bicara dari sisi pekerjaannya atau kinerja. Kalau sekarang kita bicara industrial relation. Gitu ya, industrial relations, bagaimana memanage kalau di manufaktur memang kan banyaknya buruh yang paling dominan ya pekerjanya gitu ya. Dan setelah itu ada foreman, team leader, ada foreman, ada supervisor, ada superintendent dan seterusnya lah gitu ya, tergantung istilah-istilah yang digunakan. Dari mulai foreman itu kan udah leadership yang digunakan ya, supervisory skill, leadership, managerial gitu ya. Kalau yang buruhnya memang lebih kepada ke betul-betul pekerjaan manufakturnya yang mereka harus fokuskan untuk dicapai gitu ya. Nah, kemudian tentu di situ bisa kan dinamis sekali ya, apa yang terjadi di dalamnya gitu ya. Berbagai kepentingan gitu ya, disiplin, tentang kedisiplinan, komitmen gitu ya, tentang tanggung jawab dan wewenang semua itu gitu ya. Itu kan akhirnya terjadilah yang dinamika gitu kan. Sampai mungkin pada akhirnya bagaimana agar bisa memastikan mereka itu mau bekerja sama bersama bareng-bareng bekerja gitu ya. Bukan hanya kerja sama-sama kerja gitu ya. Untuk mencapai target yang ditetapkan perusahaan gitu ya. Disinilah hubungan industrial penting gitu ya. Bagaimana mengelola mereka semua gitu ya, berbagai kepentingan itu gitu. Nah, di situ coaching bagaimana bisa berperan, bukan tentang cara mengcoachingnya, tapi
berbagai kompetensi coaching bisa diaplikasikan gitu ya Nah, dalam ini menarik konteks-konteks nih. itu gitu. Bisa diaplikasikan gitu ya. Banyak hal. Contohnya yang pertama, kompetensi terkait dengan membangun agreement. Kalau dalam konteks coaching, agreement coaching gitu. Kalau di sini kan agreement antara dari sisi staff atau buruh dan manajemen itu kan agreementnya harus jelas. Itu kan bisa dipakai gitu ya, cara membangun agreement. Kemudian bagaimana membangun trust dan safety, membangun rapor gitu ya. Bagaimana menjalin hubungan istilahnya antara, karena mereka manusia semua gitu ya. Iya. Ya. Bagaimana agar mereka bisa rapor dengan kita rapor sama mereka. Kadang kan kalau dalam coach itu co-creating relationship, membangun relasi itu dua arah, nggak bisa satu arah. Iya, setuju. Nah, ya itu bisa diaplikasikan juga ya, skill kompetensi coaching yang terkait dengan hal itu gitu ya. Bagaimana bisa mendengarkan mereka dengan lebih baik, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang powerful, yang membuat mereka akhirnya termotivasi, menyadari ya, mau ikut dengan kita, menyetujui gitu ya, memaklumi apa permasalahan kita, apa kekurangan kita, apapun itu ya, kondisinya itu bisa digunakan teknik-teknik coaching itu gitu. Jadi skill atau teknik coaching itu bisa dipakai dalam apapun yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, itu bisa dipakai gitu. Yang penting kita substansi pemahamannya ya? Paham gitu. Nah, baiknya apakah pada saat di istilahnya apa ya, berdiskusi. Jadi antar mereka yang ada dalam perusahaan ini, misalnya antar orang-orang manajemen perusahaan atau dengan buruhnya, karyawannya gitu ya. Nah, ini apakah menurut Kak Adit, apakah ada waktu ideal, maksudnya dengan mereka diskusi, apakah kita diskusinya tuh ada sering gitu ya, sering diskusi menanyakan bagaimana keadaan mereka, atau kita tunggu sampai sesuatu yang menjadi bom meledak gitu loh. Ya tentunya semua harus dilakukan secara continuous ya. Nah, hal-hal itu ya, membangun relasi. Jadi kan tidak tiba-tiba gitu ya, ada masalah gitu kan baru. Betul, biasanya kayak gitu. Iya. Biasanya masalah itu ternyata bisa meledak, bisa jadi heboh ya, karena awal-awalnya tuh tidak ada kayak membangun itu ya, membangun relationship yang baik di awal. Itu berarti biasanya pengalaman saya di berbagai perusahaan, terutama manufaktur ya gitu, kalau dijalin secara terus-menerus gitu ya, berbagai perbedaan atau tidak kesepakatan itu kan pasti ada ya. Iya, pasti. Cuma kan bagaimana memanagenya itu kan. Karena di manage kan bukan satu orang nih kan. Iya, banyak bisa orang. Ratusan ribuan orang gitu kan. Nah, itu harus terus-menerus memang gitu ya. Dan nggak bisa pihak HR atau industrial relation aja yang melakukan itu. Ya semua pihak ya yang menamakan dirinya manajemen lah di perusahaan tersebut yang harus melakukan itu. Manajemen ini kan bukan hanya top manajemen, sebetulnya kan level supervisor, level bahkan manajer itu udah disebut manajemen. Oh, berarti supervisornya mereka juga ya? Iya gitu. Walaupun mereka juga berhak juga untuk mewakili buruh ya, gitu kan. Tapi mereka juga mewakili perusahaan juga gitu. Iya, betul, setuju. Bagaimana menjembatani kedua hal ini gitu kan. Oke, berarti bisa dimulai dari supervisor ya, Coach Adi. Berarti supervisor perlu diperlengkapi juga dengan skill. Oh, betul sekali gitu ya. Skill yang memang ada pelajarannya, bukan hanya ya mungkin dia ada by nature, dia secara alamiah bakat untuk itu ada, tapi kan nggak semuanya gitu. Iya, betul, 1-2 orang ya. Betul, gitu. Kan tinggal bagaimana akhirnya mendevelop itu menjadi suatu skill yang memang
standar gitu ya yang bisa digunakan. Ya berarti kalau itu kan masih ada yang bisa dipelajari gitu ya Kak Adit ya. Oke. Ya menarik ini berarti para supervisor gitu ya teman-teman terutama yang di manufacture ya industrial gitu ya, bagaimana membangun relationship gitu kan dengan mereka, tidak hanya pada saat ada masalah aja gitu ya kan. Iya kompleks memang ya permasalahan ya di berbagai organisasi industri manufaktur, industri jasa itu punya permasalahan sendiri gitu. Nah kalau di manufaktur ya, apalagi yang padat karya gitu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Itu kan juga permasalahannya lebih banyak ke masalah industrial relation, masalah tentang ketenaga kerjaan. Itu soalnya kan challenge banget tuh Kak Adit ya. Nah itu saya juga makanya saya bertanya pengen tahu gitu apa di mana peran coaching gitu bisa masuk ke sana gitu kan. Ya tentang semangat coaching yang partnership aja itu udah betul-betul bisa luas digunakan gitu ya. Gitu. Jadi apakah benar-benar mau menerapkan partnership ini? Nah itu kan balik lagi ke masing-masing manajemennya itu ya. Nah berarti buat teman-teman yang punya manufacture gitu ya, bagaimana kita memanage banyak orang ini berarti kan Kak Adit ya, bukan hanya puluhan. Kalau misalnya dalam satu perusahaan satu tim aja isinya cuma 3-4 orang, tapi ini banyak gitu kan Kak Adit ya, bisa sampai ratusan ribuan malah gitu kan teman-teman. Nah jadi sebelum segala sesuatunya masalah menjadi momok dan tiba-tiba meledak, nah mungkin ada baiknya memang dari level supervisor ya Kak Adit ya, mereka sudah dilengkapin skill untuk coaching gini gitu ya. Tentunya level kompleksitas skill tersebut ya tergantung di level pekerjaan mereka ya. Kalau level foreman, level team leader, level supervisor mungkin nggak perlu secanggih penguasanya dari level manager gitu ya. Semakin ke atas kan semakin dalam penguasaannya harusnya kan gitu. Berarti kalau misalnya mereka mau menambah skill tentang coachingnya, apakah disesuaikan dengan kompetensi mereka ya berarti Kak Adit ya? Iya betul. Kalau perusahaannya sudah punya standar kompetensi untuk masing-masing level, udah pasti ada kompetensi-kompetensi yang ternyata bisa dipenuhi dengan cara belajar coaching gitu loh. Ya. Nah jadi buat teman-teman memang yang mau pengen tahu ya, terutama yang punya banyak level supervisor, manager yang pengen tahu, kita bisa ya ngadain untuk pro bono di sana gitu ya Kak Adit ya. Oh apalagi. Silahkan boleh ngundang kita gitu ya Kak Adit ya. Jadi biar bisa tahu juga coaching itu ternyata memang sangat berperan, terutama pada saat mereka menghadapi ribuan orang gitu ya, ribuan buruh gitu kan ya Kak Adit ya. Nah supaya teman-teman pengen tahu nih di mana sih bisa belajar skill coaching yang memang menambah kompetensi mereka gitu Kak Adit, itu di mana ya? Ya carilah sekolah atau lembaga pelatihan coaching yang memang sudah diakreditasi oleh ICF ya. Artinya ketika sudah diakreditasi silabusnya, kurikulumnya, materinya, bahkan trainernya itu sudah dianggap memenuhi standarnya ICF gitu loh. Standar ICF. Jadi yang diajarkan itu benar-benar coaching yang memang kompetensi coaching, bukan kompetensi yang lain gitu ya. Jadi walaupun judul coaching kan bisa aja ngajarin yang lain gitu ya. Ngajar apa itu kan? Ya apa kayak gitu ya, sulap atau hipnosis atau apa gitu kan. Itu kan bukan coaching ya. Iya gitu. Waduh, berarti jangan salah pilih loh ya. Hati-hati gitu. Jadi benar-benar gitu ya, memang kualitas materi coaching gitu kan. Nah, jadi dengan ada akreditasi kan pentingnya di situ gitu ya, memastikan pihak ketiga gitu ya yang bisa memastikan agar konten pengajaran itu jelas betul ya, sesuai dengan apa yang dijanjikan gitu ya. Nah kalau Pura Konsulting juga sudah diakreditasi oleh ICF nih Kak Ana gitu ya. Jadi teman-teman bisa buka di website kita www.corporaconsulting.com untuk mengetahui lebih lanjut materinya apa gitu ya, bahkan jadwal-jadwalnya sudah ada gitu ya. Kalau menanyakan lebih detail atau yang mau bertanya lebih sifatnya lebih dalam lagi, bisa kontak personnya di situ ada gitu ya, tentang coaching gitu ya. Jadi kita sudah 75 jam sekarang. 75 gitu ya. Jam ya, wow. Dan belajar semua tentang kompetensinya ya. Iya, belajar semua tentang kompetensi yang setelah renewal ini ya. Nah, nanti tahun depan akan ada kejutan lagi gitu ya. Wah. Karena ada perubahan akreditasi dari ICF juga yang akhirnya membuat
kejutan ini akan terjadi. Nah, berarti kan ICF ini selalu mengikuti ini ya Kak Adit, ya global ya, perkembangan zaman secara global ya, dia tahu ya standar ICF itu nggak mungkin selama bertahun-tahun, belasan tahun itu sama gitu ya. Pasti harus terus diupdate sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya. Dan kebutuhan juga dari masyarakat juga ya. Nah itu dia ya. Oke teman-teman, jadi seperti yang dibilang sama Kak Adit tadi, pilihlah sekolah coaching berakreditasi, terutama ICF yang sudah ada modulnya gitu ya. Kak Adit ya sudah tersertifikasi gitu lah ya, standarnya ada ya. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan dari teman-teman seputar topik kita kali ini, yuk langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita ini supaya YouTube channel kita ini makin bertumbuh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Nanti kita lanjut lagi dengan bincang-bincang menarik di topik lainnya. Oke, dengan saya Namelani, saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa.